suatu perubahan. Ini adalah ada habit yang berubah gitu. Ada perilaku-perilaku dari customer yang akan berubah. Halo semuanya, karena mengikuti program pemerintah yaitu work from home, maka saya pun juga sekarang sedang bekerja dari rumah gitu ya. Wabah corona ini itu betul-betul suatu pandemi ya. Salah satu cara yang bisa kita lakukan membantu pemerintah adalah dengan kita bekerja dari rumah gitu. Dan tentunya dari sisi bisnis saya akan bahas itu adalah bahwa suatu perubahan ini adalah ada habit yang berubah gitu. Ada perilaku-perilaku dari customer yang akan berubah gitu. Nah, dan ini akan terjadi apakah nanti kedepannya di sisi bisnis ini akan ada hal-hal yang kurang baik yang terjadi gitu ya. Mungkin banget karena memang sekarang ini kita melihat bahwa kondisi ekonomi pasti terkena imbas, nggak mungkin enggak gitu. Nah, cuma itu bukan berarti selalu kabar buruk gitu ya. Karena dalam setiap krisis itu, dalam setiap masalah itu pasti selalu ada peluang gitu. Bahkan ada peluang besar, ada peluang besar yang muncul apabila terjadi suatu masalah atau suatu krisis gitu. Nah, sebagai pebisnis kita harus selalu jeli melihat apakah peluang apakah yang akan muncul apabila terjadi suatu hal yang besar gitu ya, seperti sekarang gitu. Dan saya melihat di sini ini adalah suatu opportunity. Saya melihat ada satu opportunity yang menarik karena ada perubahan habit dan itu berlangsungnya secara tiba-tiba gitu ya. Kita katakan seperti ini. Jadi orang sudah terbiasa belakangan ini adalah bergerak sangat mobile, sangat everything itu betul-betul cepat. Dan begitu mobile, orang traveling kemana-mana, orang pergi setiap hari untuk bekerja ataupun ada yang hangout dan lain-lain gitu ya. Setiap hari begitu sibuk gitu. Nah, karena pandemi ini, suddenly semua orang tuh harus diam di rumah. Nah, kita harus jeli apa yang muncul nih peluangnya. Nah, salah satu yang saya lihat adalah bahwa perubahan yang terjadi begitu ekstrim seperti ini itu tentunya akan diikuti dengan habit yang belum berubah. Maksudnya bagaimana? Begini. Jadi habit ini dipaksa berubah, tapi sebenarnya secara mindset belum berubah gitu. Maksudnya gimana? Seperti saya nih saat ini gitu ya. Saya terpaksa harus work from home, harus bekerja dari rumah gitu ya. Cuma tentunya saya memiliki kebiasaan ngopi gitu ya. Saya memiliki kebiasaan mengkonsumsi makanan atau minuman di luar yang seperti saya biasa lakukan. Tentunya dengan berubah menjadi work from home, saya tentu tidak mau mendowngrade kopi yang saya konsumsi gitu. Misalkan seperti itu, dan itu memang terbukti. Saya sendiri pun saat ini sekarang saya sedang membuat kopi. Saya bukan sedang membuat, saya selalu stok gitu ya. Dan jadi saya lebih sering gitu menikmati kopi cold brew buatan saya sendiri gitu, karena memang ini saya harus kerja di rumah sehingga saya ingin minum kopi yang berkualitas gitu. Saya ingin minum kopi yang terbaik gitu loh. Nah, akhirnya kita membuat cold brew gitu loh. Saya membuat cold brew untuk saya sendiri juga gitu. Nah, ini ada banyak orang di luaran sana itu sebenarnya udah terbiasa ngopi di luar, terbiasa minum kopi-kopi yang berkualitas. Lalu suddenly mereka harus bekerja dari rumah. Mereka nggak bisa lagi kongko-kongko atau hangout atau bekerja di coffee shop gitu ya, yang rame-rame gitu, karena orang harus menghindari kerumunan gitu ya. Jadi orang bekerja dari rumah, tapi dia tidak mungkin mendowngrade kopi yang dia suka. Dia memang udah suka dengan kopi-kopi yang berkualitas, dia akan tetap mencintai kopi yang berkualitas gitu. Misalkan orang yang terbiasa minum cappuccino atau latte atau kopi susu yang berkualitas, dia tentu akan bawa kebiasaan itu ke rumah. Dia akan mencari apa kopi susu yang tepat buat dia konsumsi di rumah gitu. Nah, disitulah adalah peluang sebenarnya untuk kita yang berbisnis coffee cold brew, yang which is
Artinya apa? Itu mobilitasnya tinggi banget. Cold brew coffee itu untuk dikirim itu perfect banget. Kenapa? Bahkan lebih perfect dibanding kopi yang di dalam cup atau minuman boba ya. Karena minuman boba atau kopi yang di dalam cup itu waktu dikirim itu esnya cair gitu. Karena itu mengandalkan es batu. Sedangkan di kopi cold brew itu kan bahkan bisa disimpan di rumah gitu ya, bisa disimpan di rumah dan orang bisa mengkonsumsi itu, minum dulu nanti udah gitu minum lagi gitu ya. Jadi sehingga buat orang yang di rumah nih perfect banget yang cold brew karena nggak harus habisin 1 gelas langsung dan waktu pengiriman itu nggak cair esnya gitu, sehingga perfect banget nih cold brew gitu. Dan di cold brew system yang saya ini ada di bisnis model nomor 6 sebenarnya. Bisnis model nomor 6 ini ada sesuatu yang seru, yaitu saya mengajari bisnis model bagaimana membuat bisnis dari coffee extract versi cold brew gitu ya. Nah, ini kalau Anda berbisnis coffee extract seperti ini, bahkan orang bisa nyetok kopinya di rumah dan orang bisa nyimpen kopi itu buat sebulan gitu ya. Buat sebulan untuk supaya orang seperti saya, kayak saya. Ini jadi yang saya stok ini sekarang nih kopi ekstrak ya. Jadi gimana sih kopi ekstrak itu? Kopi ekstrak itu sama aja. Ini isinya kopi hitam tentunya supaya bisa tahan lama ya. Gitu kopi hitam cold brew yang saya buat, tapi lebih lama gitu ya. Jadi saya bikin kopi ekstrak ini dan saya ada bisnis modelnya loh yang untuk kopi ekstrak ini ada di dalam course saya nanti bagaimana memasarkan kopi ekstrak ini gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya sama aja. Ini kopi biasa gitu karena saya kopinya kopi hitam sukanya jadi ya saya langsung straight aja kopi hitam. Cuma dia ini konsentrat sehingga kita jangan pakai terlalu full gitu ya. Kita bisa campur dengan air gitu. Dia konsentrat, dia pekat sekali gitu ya, cukup pekat ya. Ini aja kayaknya airnya saya kurang banyak, kopinya agak banyakan, nggak apa-apa lah ya, karena saya suka kopi. Nah, jadi orang berubah nih, konsumsinya dia pengen tetap kopi yang berkualitas seperti yang saya lakukan sekarang gitu ya. Tapi dia cuma bisa melakukannya dari rumah seperti yang saya lakukan juga sekarang dan tetap enjoy gitu ya. Oke, anyway, jadi itu adalah peluang di cold brew coffee ini gitu. Karena segala sesuatu yang di delivery itu justru memiliki potensi yang lebih besar. Kenapa? Gampang aja. Orang yang nongkrong di coffee shop itu berapa banyak sih? Orang yang suka hangout ngopi-ngopi di coffee shop itu berapa banyak? Nah, dari sekian banyak orang yang ngopi di coffee shop itu semua harus diem di rumah. Ini tentunya akan menjadi terconvert menjadi sistem delivery by Gojek, Grab, atau ada yang juga dari online, dari marketplace gitu ya. Nah, ini akan terjadi konversi besar-besaran. Ada konversi yang bentuknya direct, jadi dua ya, direct yaitu kopi susu cold brew contohnya. Jadi orang beli itu langsung barang jadi, langsung buat dia minum hari ini atau besok maksimum gitu ya, untuk diminum saat itu juga. Ada juga yang indirect yang untuk orang simpen. Nah ini contoh tadi kopi cold brew yang ekstra seperti yang saya lakukan. Saya bentuknya ekstra sehingga saya mau minum kopi kapanpun saya tinggal campur, saya tinggal bikin dan saya tinggal apa istilahnya bisa langsung minum kapanpun saya mau gitu ya. Kalau saya sukanya campur susu tinggal campur susu gitu. Nah, saya di bisnis model saya yang nomor 6 itu ada bicara tentang bagaimana membuat bisnis model dari coffee extra cold brew ini gitu. Jadi seru banget nanti kalau ini nyambung banget dengan situasi saat ini gitu ya. Dan bagaimana memasarkan ini secara online gitu ya. Itu saya ajarin nanti di course saya gitu ya. Oke. Anyway, di tengah situasi ini kita tadi bicara adalah perubahan habit. Nah, ada satu hal lagi yang tentunya berubah adalah apa kebutuhan yang muncul di tengah situasi seperti ini gitu. Jadi menanggapi wabah corona ini gitu, saya juga membuat resep yang memang betul-betul bisa menanggapi wabah corona ini. Jadi ada 2 minuman sebenarnya yang bisa kita kelola di cold brew system ini, yaitu minuman kopi susu madu dan juga kopi susu jahe merah. Nah, jadi di tengah masalah seperti ini selalu muncul peluang. Karena sekarang ini corona ini obatnya ini sebenarnya nggak ada obat. Tapi kalau kita menjaga kekebalan tubuh kita, menjaga imunitas kita, sebenarnya itu kita bisa istilahnya survive gitu ya. Bahkan bisa nggak ketularan walaupun kita
bisa kita dekat. Tapi ya tetaplah social distancing itu penting lah, itu paling penting ya, karena kita nggak tahu keadaan tubuh kita gimana. Cuma peluangnya apa? Peluangnya setiap orang harus selalu stabil imunitas tubuhnya, harus antibodinya bagus. Nah, dari sini muncul tentunya peluang untuk membuat minuman-minuman yang bisa meningkatkan imunitas tubuh. Dan nanti di resep saya itu saya akan bagikan 2 minuman berbasis kopi yang berbasis kopi, bahkan ada yang berbasis teh, untuk dihubungkan dengan jahe merah dan juga dengan madu gitu ya. Sehingga nantinya Anda bisa memasarkan itu misalkan kopi susu jahe merah gitu ya. Jadi orang-orang nih akan mengkonsumsi produk Anda, akan membeli produk Anda bahkan daily, karena mereka perlu asupan untuk imunitasnya mereka gitu loh. Nah, terus juga ada juga misalkan kopi susu madu ya, itu simple, minuman yang sebenarnya enak diminum biasa aja gitu. Maksudnya nggak harus orang itu suka tertentu gitu, enggak, itu minuman biasa gitu ya, kopi susu madu. Tapi nanti orang tuh di saat seperti ini orang tuh akan sangat membutuhkan minuman-minuman yang sifatnya seperti ini, karena madu juga meningkatkan kekebalan tubuh gitu, meningkatkan imunitas tubuh gitu. So, ada 2 minuman nih berbasis kopi, dan juga tentu saya akan memberikan juga bonus minuman teh yang dicampur dengan madu yang diperlakukan dengan cold brew. Loh, jadi cold brew tea dong. Betul. Saya akan mengajarkan juga tentang cold brew tea nantinya gitu di resep saya. Ada salah satu resepnya adalah cold brew tea yang saya berikan sebagai bonus gitu, karena saya pengen Anda semua yang mengikuti cold brew system ini itu betul-betul bisa memanfaatkan situasi ini menjadi peluang, sehingga bisnis Anda di tengah keterpurukan ekonomi, bisnis Anda malah booming gitu. Dan ini bisnis yang oke banget, karena memang istilahnya peluang ini muncul karena memang orang membutuhkan gitu. Dimana orang membutuhkan, di sana pasti ada peluang gitu. So, saya ringkas 2 hal di sini menjadi 2. 1 itu adalah bagaimana kita menyikapi pandemi ini sehingga orang itu banyak beli makanan atau minuman dari rumah secara online ataupun secara Gojek ataupun secara Grab gitu ya. Sehingga cold brew system ini adalah bisnis yang tepat banget di masa sekarang, karena bisa dimulai dengan cepat gitu ya. Jadi nggak nunggu lama dulu, Anda bikin outlet dulu apa segala macam, mempersiapkan karyawan. Enggak, Anda mau mulai besok lusa langsung bisa. Bahkan saya mengajarkan bisnis model coffee extract gitu untuk memperbesar bisnis Anda nanti ke depannya gitu. Oke, itu satu hal. Yang kedua juga bagaimana kita menciptakan kopi yang berbasis resepnya itu untuk kesehatan atau untuk kekebalan tubuh atau imunitas gitu ya. Gitu, nanti saya ada berikan resep juga untuk kopi yang tipikalnya seperti itu. Sehingga menanggapi wabah corona ini, bisnis Anda bisa maju, bisnis Anda bisa sukses, dan saya berharap Anda betul-betul bisa mendapatkan peluang emas justru di tengah kondisi seperti ini. Dan sukses untuk Anda.